Malam itu, hujan turun rintik-rintik di sebuah desa yang dikelilingi persawahan luas. Udara dingin merayap masuk melalui celah-celah dinding rumah kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Di dalamnya, seorang lelaki tua terbaring di atas dipan bambu, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Batuknya terdengar parau, memecah keheningan malam yang sepi. Matanya yang sayu menatap ke arah pintu kamar, seolah berharap ada yang datang menghampiri. Lelaki itu adalah ayah dari seorang pria yang kini dikenal sebagai salah satu orang terkaya di kampung, Pak Haji. Dahulu, ayah inilah yang bekerja siang malam membanting tulang di sawah dan ladang, demi menyekolahkan anaknya. Semua hasil panen, semua jerih payahnya, ia kumpulkan demi masa depan anak semata wayangnya. Ia bahkan rela tidak membeli pakaian baru selama bertahun-tahun, asalkan anaknya bisa terus belajar dan hidup layak. Namun, kini keadaan berbalik. Usianya yang sudah senja membuat tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Penyakit batuk dan sesak napas semakin sering datang. Kadang, di malam hari, ia terbangun karena dada terasa seperti ditindih batu. Dokter puskesmas pernah bilang, ia harus rutin minum obat. Tapi tanpa uang, itu mustahil. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangannya yang gemetar. "Haji," suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara suara hujan. "Nak, tolong datang sebentar. Ayah, butuh obat." Napasnya tersengal, dada naik turun cepat. Di sudut matanya, air mata mengalir, bukan hanya karena sakit yang mendera, tapi juga karena ia harus memohon pada anak yang dulu dibesarkannya dengan penuh kasih. Langkah kaki terdengar dari ruang depan. Pintu kamar terbuka, memperlihatkan sosok lelaki berusia 40-an dengan sorban melingkar di kepalanya dan baju koko putih yang rapi. Wajahnya bersih, janggutnya terawat. Dialah Pak Haji, orang yang dulu ia banggakan sebagai anak saleh yang berhasil. Kini, anak itu berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, tanpa senyum. "Ada apa, Yah?" tanyanya singkat. Nada suaranya terdengar hambar. "Ayah, cuma mau minta sedikit uang, Nak, buat beli obat di warung," jawab sang ayah pelan, sambil menahan batuk. Ayah nggak tahan. Sesaknya makin parah. Pak Haji memandang ayahnya tanpa ekspresi. Matanya bergerak menilai dari ujung kaki hingga kepala, lalu menarik napas panjang. "Obat lagi? Bukannya kemarin baru beli? Jangan-jangan ayah cuma alasan aja buat minta uang." Ucapan itu bagai petir yang menyambar di tengah hujan. Hati sang ayah terasa remuk. Ia tak percaya anak yang dibesarkannya dengan penuh pengorbanan kini menuduhnya berbohong hanya demi selembar uang. "Nak, ayah nggak bohong. Obat yang kemarin sudah habis. Ini buat meringankan napas ayah. Kalau nggak, mungkin ayah." Kalimatnya terhenti oleh serangan batuk yang panjang, membuat tubuhnya terguncang lemah. Namun, Pak Haji hanya berdiri di sana, tangan terlipat di dada, seolah batuk itu hanyalah sandiwara. "Ayah istirahat aja. Jangan banyak drama. Uang sekarang susah, Yah. Nggak bisa seenaknya minta." Hujan di luar makin deras. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ayah tua itu kembali terbaring, menatap langit-langit rumah dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia hanya mampu berdoa, "Ya Allah, beri hidayah untuk anakku ini, sebelum aku menutup mata." Malam itu, suara batuknya bercampur dengan deru hujan, menjadi saksi awal dari sebuah kisah yang kelak akan menggetarkan seluruh kampung. Pagi itu, hujan telah reda, menyisakan tanah basah dan aroma lumpur yang terbawa angin. Matahari mencoba menembus sisa kabut, tapi hawa dingin masih menggantung di udara. Dari luar rumah, terdengar suara ayam berkokok dan gemericik air yang menetes dari ujung atap. Di ruang depan rumah itu, Pak Haji duduk bersila di atas karpet tebal. Di hadapannya, ada meja rendah yang penuh dengan lembaran uang, beberapa buku catatan, dan tas kain berisi perhiasan emas. Ia menghitungnya satu persatu, bibirnya bergerak pelan, menghitung tanpa henti. Matanya berbinar-binar melihat tumpukan rupiah dan beberapa lembar uang asing yang terselip di antaranya. Bagi sebagian orang, uang hanyalah alat. Tapi bagi Pak Haji,
Uang adalah segalanya. Ia merasa, tanpa uang, harga dirinya akan runtuh. Keberhasilannya sebagai pengusaha kecil di pasar telah membuatnya disegani. Orang-orang memanggilnya Pak Haji yang dermawan, meski kenyataannya, dermawannya hanya berlaku di depan umum, di balik pintu rumahnya. Ia menghitung setiap rupiah yang keluar. Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar belakang. Ayahnya muncul dengan langkah tertatih. Satu tangannya menempel di dinding untuk menjaga keseimbangan. Wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. Tapi matanya masih memancarkan kesabaran. "Nak, ayah minta maaf kalau kemarin caranya kurang tepat," ucap sang ayah dengan suara bergetar. "Tapi, batuk ini makin parah. Kalau nggak minum obat, ayah takut nggak kuat." Pak Haji tak langsung menatap. Tangannya sibuk merapikan uang di depannya, lalu membungkusnya dengan kertas coklat. Ayah ini nggak ngerti. Uang itu susah dicari. Kalau setiap hari buat beli obat, lama-lama habis. Ayah istirahat aja, minum air hangat, itu cukup. Aku sudah coba, Nak, tapi nggak mempan. Obat dari warung itu paling nggak bisa menahan sakit beberapa jam. Ayah nggak minta banyak, cuma 10.000, cukup buat obat 2 hari. Pak Haji mendengus. 10.000? Kalau tiap hari 10.000, sebulan sudah 300.000. Setahun? Lebih dari 3 juta. Ayah kira uang jatuh dari langit. Nada suaranya meninggi, membuat udara di ruangan itu terasa tegang. Sang ayah terdiam. Ia tak menyangka anaknya menghitung begitu detail demi menolak permintaan yang sebenarnya tak seberapa dibanding harta yang ada di hadapannya. Hati tuanya terasa disayat. Dulu, ketika Pak Haji kecil, ia rela menggadaikan cincin kawin untuk membeli sepatu sekolah. Tak pernah sekalipun ia menghitung pengorbanannya. "Aku kerja keras buat dapatkan ini semua. Yah, bukan buat dihambur-hamburkan," lanjut Pak Haji dengan nada ketus. Ia menaruh tas kain berisi uang itu di sudut ruangan, seolah khawatir disentuh orang lain. "Ayah tinggal di rumahku, makan gratis, tidur gratis. Sudah itu saja disyukuri. Jangan nambah beban." Sang ayah memejamkan mata, menahan rasa perih di dadanya, bukan hanya karena penyakit, tapi karena kata-kata anaknya. Dalam hati, ia berbisik lirih. Ya Allah, apa yang membuat hatinya sekeras ini? Di luar, matahari mulai naik. Sinarnya menerobos masuk lewat celah dinding kayu, menyinari wajah sang ayah yang kini menunduk lesu. Keserakahan telah menutup mata dan hati Pak Haji, membuatnya lupa bahwa doa orang tuanya dulu yang mengantarkannya pada keberhasilan. Namun, pagi itu, ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mempertahankan harta yang ia anggap sebagai benteng kehormatan. Ia tak tahu bahwa benteng itu sebentar lagi akan runtuh oleh perbuatannya sendiri. Siang itu, matahari berdiri tegak di atas kepala. Udara panas menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, membuat rumah kayu itu terasa pengap. Dari luar terdengar suara anak-anak bermain, suara pedagang sayur lewat, dan derit gerobak yang dipanggul seorang tukang keliling. Namun di dalam rumah, suasana terasa mencekam. Sang ayah duduk di kursi tua dekat pintu kamarnya. Tubuhnya membungkuk, tangan gemetar memegang segelas air putih. Keringat dingin membasahi dahinya meski udara panas. Batuknya kembali menyerang. Kali ini lebih panjang dan membuat wajahnya memerah. "Ha! Haji!" Panggilnya di sela-sela batuk. Suaranya nyaris hilang. "Nak, tolong, belikan obat. Ayah nggak kuat." Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar dari ruang tengah. Pak Haji muncul dengan wajah yang sudah terlihat kesal. Keningnya berkerut. Matanya memandang tajam ke arah ayahnya. "Ayah ini lagi-lagi obat. Obat. Obat," seru Pak Haji, nadanya meninggi. "Apa nggak bisa berhenti minta? Aku ini capek kerja, capek mikirin banyak hal. Begitu pulang, yang kudengar cuma keluhan." Sang ayah menatap anaknya dengan tatapan penuh harap. "Nak, ayah bukan mau membebani. Tapi kalau tidak minum obat, ayah bisa." Batuknya memotong kalimat itu. Ia memegang dadanya, berusaha menarik napas dalam. Namun, bukannya tergerak,
Pak Haji malah semakin keras suaranya. Ayah pikir aku ini tukang cetak uang? Setiap hari ada saja yang diminta. Aku sudah sediakan makan, tempat tinggal. Apa itu kurang? Tapi ini untuk kesehatan ayah, jawab sang ayah lirih. Matanya berkaca-kaca. Cukup, yah, bentak Pak Haji sambil menunjuk pintu. Kalau ayah terus begitu, aku bisa. Ah, jangan sampai aku marah. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang membuat suasana semakin mencekam. Sejenak, hening memenuhi ruangan. Hanya suara napas berat sang ayah yang terdengar. Di luar, seekor ayam berkokok seolah ikut menyahut ketegangan itu. Sang ayah mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Ia hanya ingin masuk kembali ke kamar agar tak memperpanjang pertengkaran. Namun, sebelum ia sempat melangkah, Pak Haji sudah mendekat dan berdiri di hadapannya, menatap tajam dengan wajah merah padam. Jangan kira aku nggak tahu, katanya dengan nada penuh tuduhan. Obat itu cuma alasan. Pasti ada yang ayah sembunyikan. Mungkin mau kirim uang ke orang lain? Atau mau kasih ke saudara-saudara ayah yang dulu nggak peduli sama kita? Sang ayah tertegun. Dadanya terasa seperti ditusuk. Nak, Allah tahu isi hati ayah. Aku hanya ingin sembuh. Hanya itu. Tapi kata-kata itu tak mempan. Keserakahan dan kecurigaan telah menutup pintu hati Pak Haji. Matanya menatap penuh kemarahan. Seolah setiap kata ayahnya hanyalah kebohongan yang menunggu untuk dibongkar. Hawa panas yang itu semakin menekan. Burung-burung berhenti berkicau. Seakan alam pun ikut dia menyaksikan anak yang tega membentak ayahnya yang sudah renta. Dan di hati sang ayah, luka batin mulai menganga, lebih dalam dari sekadar sakit fisik. Ia tidak tahu bahwa bentakan hari itu hanyalah awal dari perbuatan yang jauh lebih kejam. Sore itu, langit mendung menggantung di atas desa. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan pagi. Di dalam rumah kayu itu, suasana tegang belum reda sejak siang. Pak Haji duduk di ruang depan dengan wajah masam, sementara sang ayah tetap di kursi dekat pintu kamarnya, mencoba meredakan batuk yang tak kunjung berhenti. Batuk itu terdengar semakin parah, disertai suara serak yang memelas. Sang ayah memejamkan mata, lalu kembali memanggil dengan suara lirih. Nak, tolong. Ayah mohon, belikan obat. Ayah takut malam nanti sesaknya makin parah. Pak Haji yang sedang sibuk menghitung uang kembali menghentikan kegiatannya. Wajahnya memerah. Matanya menatap ayahnya dengan sorot penuh kemarahan. Ia merasa permintaan itu sudah keterlaluan. Seolah ayahnya tidak menghargai kerja kerasnya mencari uang. Ayah ini nggak ngerti bahasa, ya? Bentak Pak Haji sambil bangkit berdiri. Sudah kubilang cukup. Aku nggak mau keluar uang lagi cuma buat hal yang nggak perlu. Sang ayah menelan ludah, mencoba menahan air mata. Nak, ini bukan hal yang nggak perlu. Ini soal nyawa. Ucapnya, suaranya bergetar. Namun, amarah telah menguasai hati Pak Haji. Langkahnya berat menghampiri sang ayah. Nyawa? Ayah pikir aku ini orang yang gampang diatur? Aku ini kepala rumah tangga. Semua yang di rumah ini harus ikut aturanku. Katanya, suaranya meninggi. Tanpa diduga, Pak Haji meraih lengan ayahnya dengan kasar. Tangan tua itu terasa rapuh di genggamannya. Namun ia menariknya tanpa belas kasihan menuju pintu rumah. Sang ayah terhuyung-huyung, mencoba bertahan agar tidak jatuh. Nak, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Sakit. Teriaknya. Biar ayah belajar, supaya nggak seenaknya minta-minta lagi. Jawab Pak Haji dengan suara penuh amarah. Sesampainya di pintu, ia mendorong ayahnya hingga punggung lelaki tua itu membentur keras daun pintu. Dari meja di dekatnya, ia mengambil paku besar dan sebuah palu besi. Sorot matanya dingin, seolah rasa kasihan telah lenyap dari dalam dirinya. Nak, jangan lakukan itu. Allah melihat perbuatanmu. Jerit sang ayah, matanya membesar ketakutan. Tapi jeritan itu tak menghentikan tangan Pak Haji. Dengan satu gerakan cepat, ia menempelkan telapak tangan ayahnya ke permukaan pintu dan duk. Paku pertama menembus kulit dan daging,
membuat ayahnya berteriak sekeras-kerasnya. Jeritan itu memecah keheningan sore, membuat beberapa burung beterbangan dari pohon di halaman. Rasakan. Biar ayah tahu rasanya bikin aku emosi, kata Pak Haji, wajahnya tegang. Darah mulai mengalir dari tangan sang ayah, menetes ke lantai kayu. Suara dentingan palu masih terdengar, memaku tangan yang satunya lagi hingga tubuh ayahnya tergantung lemah di pintu. Tangisan dan rintihan kesakitan memenuhi ruangan. Nafas sang ayah terengah, tubuhnya mulai lemas, tapi matanya masih berusaha menatap anaknya. Penuh luka, penuh kecewa. Nak, aku tak menyangka hatimu bisa sekeras ini. Pak Haji hanya berdiri, memandang hasil perbuatannya dengan napas memburu. Dadanya naik turun, bukan karena penyesalan, tapi karena puas telah mengajarkan pelajaran pada ayahnya. Di luar rumah, beberapa tetangga yang mendengar jeritan mulai berdatangan, tapi pintu sudah dikunci dari dalam. Mereka hanya bisa mengetuk-ngetuk sambil memanggil, tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik dinding itu. Sore yang tadinya hanya diselimuti mendung kini berubah mencekam. Di dalam rumah, seorang ayah tua tergantung lemah dengan kedua tangan terpaku di pintu, sementara anak kandungnya berdiri tak jauh dari situ, masih menyimpan amarah di dadanya. Jeritan sang ayah masih menggema, bercampur dengan suara dentingan palu yang memukul paku. Darah segar mengalir dari kedua telapak tangannya, menetes ke lantai kayu dan membentuk genangan kecil. Nafasnya tersengal, bibirnya gemetar. Tubuhnya bergetar hebat di tengah rasa sakit yang nyaris membuatnya pingsan. Di luar rumah, para tetangga yang awalnya hanya mendengar samar kini jelas mengetahui ada yang tak beres. Panggilan-panggilan khawatir terdengar. Pak Haji, ada apa itu? Teriak salah satu tetangga sambil menempelkan telinga ke dinding rumah. Buka pintunya. Kami dengar ada yang teriak kesakitan. Sahut yang lain. Namun, tak ada jawaban dari dalam. Pak Haji hanya berdiri membelakangi pintu. Matanya masih menatap ayahnya yang tergantung lemah di depannya. Wajahnya tegang. Rahangnya terkunci. Ia tak mau ada orang lain masuk dan mengurusi urusan rumah tangga yang ia anggap hanya miliknya. Di dalam, suasana terasa berat. Nafas sang ayah kian pendek. Nak, lepaskan, tolong. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun mata tuanya masih memohon. Keringat bercampur darah membasahi tubuhnya. Sementara itu, pintu rumah digedor dari luar, semakin keras. Duk, duk, duk. Pak Haji, buka pintunya. Kami dengar suara Pak Tua. Dia kenapa? Pak Haji mulai gelisah. Takut jika terlalu lama pintu terkunci, warga akan curiga dan memanggil aparat desa. Ia melirik ke arah jendela, memastikan tirai tertutup rapat. Kalian jangan ikut campur, teriaknya dengan suara keras dari dalam rumah. Ini urusan keluarga. Namun, teriakan itu justru membuat para tetangga semakin curiga. Salah satu pemuda kampung, Fikri, mencoba mengintip dari celah papan kayu yang sedikit terbuka di sisi rumah. Matanya terbelalak saat melihat sekilas sosok sang ayah tua tergantung di pintu dengan tangan berlumuran darah. Ya Allah, desisnya. Lalu segera berlari ke arah warga lain. Dia dipaku. Pak Tua dipaku di pintu. Kabar itu menyebar cepat di antara warga yang sudah berkumpul. Teriakan panik dan amarah mulai terdengar. Beberapa warga mencoba mendobrak pintu, namun Pak Haji menahan dari dalam dengan tubuhnya yang besar. Pergi, jangan ikut campur. Ini rumahku. Suaranya bercampur antara amarah dan ketakutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, sang ayah menoleh perlahan ke arah suara warga di luar. Meski tubuhnya lemas, bibirnya bergetar, mencoba bersuara. Tolong, aku. Hanya itu yang mampu keluar, tapi cukup membuat hati warga di luar tersayat. Beberapa wanita kampung mulai menangis. Tak tega membayangkan seorang ayah diperlakukan seperti itu oleh anak kandungnya sendiri. Astagfirullah, tega benar dia, lirih salah satu ibu, menutup mulutnya dengan tangan. Pak Haji semakin terdesak oleh suara dan tatapan mata para tetangga yang mencoba menembus dinding rumahnya. Namun, bukannya menyesal, ia justru semakin membentengi dirinya. Dia ayahku,
Terserah aku mau apakan. Kalian gak tahu dia seperti apa. Ucapnya keras. Meski kata-kata itu justru menambah kemarahan warga. Langit yang sejak tadi mendung mulai menitikan hujan lagi. Suara rintiknya berpadu dengan teriakan warga, suara gedoran pintu, dan isak tangis yang memenuhi udara sore itu. Di dalam rumah, sang ayah hanya bisa menatap kosong ke arah luar, berharap ada yang bisa menolongnya sebelum nyawanya habis di tangan anaknya sendiri. Namun, pintu itu tetap terkunci rapat. Jeritan yang menggetarkan warga sore itu hanyalah awal dari kisah yang akan meninggalkan luka di hati seluruh kampung. Malam itu turun perlahan, menelan desa dalam kegelapan. Sisa hujan sore meninggalkan tanah becek dan aroma lembab yang merayap masuk ke celah-celah rumah. Dari kejauhan, suara kodok di sawah bersahut-sahutan, sementara angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah Pak Haji, suasana sunyi mencekam. Lampu gantung redup di ruang depan memantulkan bayangan-bayangan panjang di dinding kayu. Di pintu rumah, sang ayah masih tergantung lemah. Kedua tangannya terpaku, tubuhnya merosot sedikit karena lemas. Darah di telapak tangannya mulai mengering, tetapi rasa nyeri yang menusuk tidak mereda. Setiap hembusan angin malam yang masuk dari celah-celah papan membuat lukanya perih. Seolah ada ribuan jarum menusuk. Matanya setengah terpejam. Nafasnya pendek, kadang disertai desahan tertahan. Sesekali, ia mengerang pelan, namun tak ada yang datang menghampiri. Di sudut ruangan, Pak Haji sudah berbaring di kasurnya, menyelimuti diri dengan kain tebal. Suara dengkurnya terdengar samar, sebuah ironi, di mana sang anak bisa tidur nyenyak sementara ayahnya merintih kesakitan hanya beberapa meter darinya. Di luar rumah, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras, mengetuk-ngetuk atap seng seperti ribuan jemari yang ingin membangunkan nurani Pak Haji. Air hujan merembes dari celah atap, jatuh di dekat kaki sang ayah. Udara dingin membuat tubuhnya menggigil hebat. Darah yang mengering di telapak tangannya kembali basah terkena tetesan air hujan, membuat lukanya terasa terbakar. Ia menatap kosong ke arah langit-langit, pikirannya melayang pada masa lalu. Saat ia masih muda dan menggendong anaknya yang sakit demam, berlari ke puskesmas meski hujan deras, tanpa peduli tubuhnya basah kuyup. Dulu, ia rela menukar makan malamnya demi membeli obat untuk anak itu. Dan kini, anak yang sama membiarkannya menderita di malam yang dingin. Jam berdetak lambat, seakan waktu berjalan lebih pelan di ruangan penuh penderitaan itu. Sesekali, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Meski anakku tak lagi punya belas kasih." Hujan makin deras. Angin mendorong pintu sehingga tubuhnya terguncang sedikit, membuat rasa nyeri menyebar ke seluruh lengan. Air mata mengalir dari sudut matanya, bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Bukan hanya karena sakit, tetapi karena hatinya terasa jauh lebih terluka daripada tubuhnya. Di sudut kamar, Pak Haji berguling, menarik selimutnya lebih rapat. Ia bahkan menutup telinganya dengan bantal, tidak ingin mendengar rintihan ayahnya. Baginya, malam itu hanyalah malam biasa, tak ada yang perlu dipikirkan selain tidurnya yang nyaman. Waktu terus berjalan. Malam semakin larut, suara hujan perlahan mereda, digantikan keheningan pekat. Di luar sana, desa tertidur pulas, tidak ada yang tahu bahwa di rumah itu, seorang ayah tengah berjuang menahan rasa sakit yang mungkin tak akan sanggup ia tahan lebih lama. Dan di balik kesunyian itu, langit malam seolah menjadi saksi bisu, bahwa doa-doa orang teraniaya tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Pagi menyapa desa dengan cahaya matahari yang lembut, namun rumah Pak Haji tetap diselimuti suasana muram. Udara masih dingin sisa hujan semalam, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir darah yang belum mengering di pintu rumah. Pak Haji bangun lebih siang dari biasanya. Kepalanya terasa berat, dan ada sensasi aneh di telapak tangan kanannya. Nyeri berdenyut seperti terkena tusukan jarum. Ia mengerutkan dahi, mencoba menggerak-gerakkan jarinya, tetapi rasa sakit itu justru menjalar ke pergelangan tangan. Ia bangkit dari kasur, menatap telapak tangannya. Tidak ada luka yang terlihat, namun warna kulitnya tampak memerah dan sedikit bengkak. "Ah, mungkin cuma salah tidur," gumamnya, mencoba mengabaikan. Ia berjalan ke ruang depan,
dan pandangannya langsung tertuju pada ayahnya yang masih tergantung di pintu. Tubuhnya semakin lemas. Sang ayah mengangkat kepala pelan. Matanya sayu menatap anaknya. "Nak, tolong, lepaskan aku, sebelum terlambat." Suaranya lirih, nyaris terputus. Namun, bukannya menolong, Pak Haji justru memalingkan wajah. "Nanti siang aku lepas, kalau aku sudah siap," jawabnya dingin. Tapi anehnya, saat ia memegang gagang pintu untuk keluar, rasa nyeri di tangannya seketika melonjak, panas seperti terbakar. Ia refleks melepaskan pegangan, lalu memegangi pergelangan tangannya sambil meringis. "Aduh, kenapa ini?" desisnya. Rasa sakit itu terasa semakin aneh, seolah ada sesuatu yang menusuk dari dalam, bukan dari luar. Ia mencoba memijat-mijat tangannya, namun rasa nyeri malah menyebar ke lengan. Saat pandangannya kembali ke arah ayahnya, sang ayah menatap dengan sorot yang tak lagi memohon, melainkan pasrah. "Nak, doa orang yang teraniaya akan selalu sampai ke Allah, cepat atau lambat," katanya pelan. Namun kata-kata itu terasa menusuk hati Pak Haji. Pak Haji mencoba mengalihkan pikiran dengan menyiapkan sarapan. Tapi setiap kali ia mengangkat sendok atau panci, rasa panas itu kembali menyerang. Saat ia mencuci tangannya, air terasa seperti bara api yang menempel di kulit. Ia mengernyit, berusaha menahan teriakan. Menjelang siang, warga mulai melintas di depan rumah. Beberapa melirik ke arah pintu, melihat samar-samar sosok sang ayah masih tergantung lemah. Fikri, pemuda kampung yang kemarin melihat kejadian itu, kembali mencoba mendekat. "Pak Haji, ini harus diakhiri. Lepaskan ayahmu. Dia butuh pertolongan." "Pergi dari sini," bentak Pak Haji. Namun saat ia menunjuk ke arah Fikri, rasa nyeri di tangannya membuat tubuhnya gemetar. Ia menggenggam tangan itu erat-erat, seolah ingin menahan sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam hati, muncul rasa takut yang mulai menggerogoti. Ia tak ingin mengakuinya, tapi rasa sakit ini terasa seperti peringatan. Malam tadi ia tidur nyenyak, mengira masalahnya selesai. Namun kini ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu saat tepat untuk membalas. Langit yang sejak pagi cerah tiba-tiba mendung. Angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik dedaunan yang entah mengapa terdengar seperti bisikan. Dan setiap bisikan itu seakan mengulang kata-kata ayahnya. Doa orang teraniaya selalu sampai. Pak Haji berdiri di tengah ruangan, menggenggam tangannya yang semakin bengkak. Tidak tahu bahwa ini baru awal dari azab yang akan menimpa dirinya. Siang itu, langit di atas desa terlihat kelabu, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin bertiup kencang, mengibaskan dedaunan dan membuat pintu rumah Pak Haji berderit pelan. Aroma hujan yang tertahan di udara bercampur dengan bau besi karat dan darah yang masih menempel di pintu tempat ayahnya tergantung. Pak Haji duduk di kursi ruang depan. Wajahnya pucat. Tangan kanannya kini membengkak parah. Kulitnya memerah kehitaman. Nyeri yang semula hanya berdenyut kini berubah menjadi rasa panas yang menusuk hingga ke tulang. Setiap kali ia mencoba menggenggam, rasa itu semakin kuat, membuatnya meringis menahan sakit. Ayahnya yang sejak semalam tergantung lemah akhirnya jatuh terduduk ke lantai karena paku di tangan kirinya terlepas akibat kayu pintu yang lapuk. Namun tangan kanannya masih terpaku kuat. Darah segar kembali mengalir, membasahi lantai. Dengan suara lemah, ia berucap, "Nah, Allah itu maha adil. Apa yang kau tanam akan kau tuai." Ucapan itu membuat Pak Haji merinding. Ia mencoba berdiri untuk melepas paku yang masih menahan tangan ayahnya. Namun saat jemarinya menyentuh kepala paku, rasa panas yang luar biasa menjalar dari logam itu langsung ke seluruh tubuhnya. Ia menjerit keras, jatuh tersungkur, memegangi tangannya. Jeritannya membuat warga yang sejak tadi mengintip dari luar semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Fikri bersama dua pemuda lain memaksa masuk. Mereka mendobrak pintu belakang, lalu bergegas ke ruang depan. Saat pintu terbuka, pemandangan yang mereka lihat membuat semua terdiam sesaat. Sang ayah terduduk lemah di lantai, wajahnya pucat, bajunya berlumuran darah. Sementara Pak Haji terguling di sudut ruangan,
memegangi tangan kanannya yang kini tampak membiru. Jemarinya mulai kaku, dan dari sela-sela kukunya mengeluarkan cairan aneh berwarna gelap. Astagfirullah, apa yang terjadi di sini? Tanya Fikri, meski sebenarnya ia sudah bisa menebak jawabannya. Pak Haji hanya memandang kosong. Napasnya memburu. Tolong, tanganku, panas, terbakar. Suaranya memohon, sangat berbeda dengan nada angkuh yang biasanya keluar dari mulutnya. Para pemuda segera menolong sang ayah, melepas paku terakhir yang menancap di tangannya. Namun, setiap kali mereka mendekat ke Pak Haji, ia justru menjauh sambil memegangi tangannya, seolah takut disentuh. Wajahnya mulai pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Langit di luar semakin gelap. Petir menyambar di kejauhan, diikuti oleh suara guntur yang mengguncang. Tiba-tiba, pintu depan yang setengah terbuka tertiup angin kencang, menghantam dinding dengan suara keras. Seketika itu, Pak Haji menjerit lagi. Tangannya kini bergetar hebat. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menarik rasa sakit itu semakin dalam ke tulangnya. Sang ayah menatapnya, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan penuh peringatan. Nak, ini balasan yang kau buat sendiri. Allah itu tidak tidur. Doa orang yang kau aniaya, kini kembali padamu. Hujan pun turun, deras sekali, membasahi teras rumah dan menyapu darah yang menetes dari tangan sang ayah. Sementara itu, Pak Haji terduduk di lantai, wajahnya menunduk, tangannya tak lagi bisa digerakkan. Uang yang dulu ia jaga mati-matian kini tak ada gunanya. Hari itu, warga desa menjadi saksi bahwa kesombongan dan kekerasan terhadap orang tua tak pernah berakhir baik. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana seorang anak yang tega memaku tangan ayahnya kini tak bisa lagi menggunakan tangannya sendiri. Dan di tengah hujan yang membasahi seluruh desa, kata-kata sang ayah menggema di telinga semua orang yang hadir. Siapa yang menanam duri, dia akan menuai luka.